selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di latest news and trading updates bersama G Education. Balik lagi nih sama saya hari ini hari Rabu tanggal 29 Juni 2022. Oke, langsung aja kita ngomongin pasar tadi malam. Ada apa ya kira-kira? Masih ya agak sedikit sedih kalau misal kemarin sempat naik, tapi malam ini atau tadi malam itu sempat mengalami rebound ya. Di mana beberapa indeks blue chip Dow Jones gitu ya turun sekitar 1,56%, sementara S&P ya 500 merosot 2,01% dan Nasdaq lumayan tinggi ya di 2,98%, hampir 3% nih ya. Ngomongin saham-saham yang jatuh nih ya, kemarin tuh ada saham retail karena kemarin baru dirilis data kepercayaan konsumen yang hasilnya ini kurang bagus ya, yang mengakibatkan saham-saham retail juga mengalami kejatuhan. Contohnya ada Bath Body Works, siapa nih ya ibu-ibu suka pakai lotion ya, tadi malam turun juga 5,8%. Cowok-cowok saham Nike anjlok 7%. Nggak juga di retail gitu ya, saham-saham teknologi juga mengalami penurunan seperti Nvidia gitu ya, melorot atau merosot gitu ya di 5,3% dan Advanced Micro Devices tersungkur 6,2%. Pecinta Marvel turun di 4,9%. Nah, tadi malam juga gitu ya maksud saya kemarin itu China melonggarkan pembatasan COVID bagi pelancong yang datang. Jadi atau baru turis-turis yang datang ya untuk memotong waktu karantina mereka karena kasus case COVID di sana udah mulai mereda nih gitu ya. Jadi menyebabkan saham-saham travel gitu ya dan kasino juga melonjak naik. Nah, oke, lanjut aja kita ngomongin ke indeks indeks berjangkanya atau futuresnya. Kalau kita ngomongin tadi pagi, Dow Jones itu sempat naik tipis ya di 0,08%, S&P 500 naik di 0,07%, Nasdaq di 0,07%, Russell 2000 naik di 0,07%, Nike 225 di 0,11%, Euro Stoxx 50 anjlok ya, minus 1,02%, DAX 0,82% dan biasanya kebalik ya, VIX naik di 0,77%. Langsung aja kita lihat chartnya gimana nih perkembangan S&P. Kalau kita lihat ya 2 hari kemarin sempat mengalami kemerahan. Nah kalau kita ngomongin stokastiknya ini sih sebenarnya udah di overbought ya. Ada tanda-tanda untuk mengalami pelemahan dan kemungkinan bisa jatuh di 3801, 3.800-an lah ya kira-kira itu untuk nanti malam. Jadi kayak kemungkinan nanti malam masih sedikit merah nih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau masuk ke saham mungkin bisa buka short sell. Nah lanjut ya, saham apa nih kira-kira ya Mbak Anita? Sebenarnya kalau BABA ini belakangan lagi menarik ya Bapak Ibu karena ekonomi China juga sedang mulai pulih membaik ya dibandingkan beberapa negara yang lain, dan BABA ini lumayan oke ya kalau kita ngomongin dari bulan Mei gitu ya, cenderung stabilnya naik cantik. Cuman kalau kita lihat untuk jangka panjang BABA ini masih bagus kalau dia udah bisa menembus di 120. Cuman nanti malam kemungkinan masih bisa nih untuk Bapak Ibu ngambil take profit untuk short sell, kemungkinan bisa kena di EMA 9-nya di 111 untuk take profitnya, atau bisa mungkin jatuh ke 102 gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dia breakout di atas 118, minimal dia ada di 120 gitu ya, Bapak Ibu bisa pasang untuk buy karena sebenarnya ini untuk jangka panjang oke untuk Alibaba Group. Lanjut, setelah kita ngomongin saham, kita akan ngomongin komoditas. Minyak ya akhirnya menguat untuk 3 hari ke hari ketiga nih ya, karena produsen utama Arab Saudi dan Uni Arab kemarin pas ada conference itu nggak bisa membuat gitu ya cadangan minyak di dunia ini maksimum, makanya harga minyak jadinya meningkat. Nah kalau kita ngomongin minyak mentah berjangka Brent gitu ya, itu ditutup di 2,5% gitu ya, menjadi 117,58 USD per barelnya. Sedangkan untuk yang Amerika Serikat atau West Texas Intermediate WTI itu melesat menjadi sekitar 2%, menjadi 111,76 USD per barelnya.
Langsung aja kita kita lihat ke grafiknya. Nah, masih di garis resisten. Kemarin udah kena nih ya, supportnya ternyata nggak terlalu kena di 98, dia ternyata naik lagi dan udah kena resistennya. Kalau kita ngomongin ya kemarin 3 hari berturut-turut naik gitu ya, dan sekarang apakah masih bisa naik ya Mbak Nita? Untuk yang mau trading nanti siang gitu ya, ini kayaknya masih ada short sell untuk bisa dibeli ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihatin 30 menitnya gitu ya. Mungkin dalam jangka 30 menit ini masih bisa untuk buy. Tapi kalau misalnya Bapak ketinggalan nonton berita ini di siang, kemungkinan Bapak dan Ibu misalnya udah di harga 111 itu bisa buka short sell. Tapi kalau yang nonton abis ini gitu ya, masih ada di range 109 gitu ya, atau 110 masih bisa untuk buy ke take profit di 101, 11 atau 112 untuk WTI. Tapi kalau secara tren tadi besarnya ya Bapak Ibu, 3 hari masih oke. Nanti malam juga kita akan mention di kalender ekonomi untuk WTI kalau bisa sebelum malam gitu ya Bapak Ibu udah stop dulu untuk trading di WTI karena kita lihat nanti malam nih ada berita apa Pak tentang pasokannya. Oke, itu dari komoditas. Kita lanjut ke mata uang. Dolar masih oke ya, menguat Selasa sementara euro ini masih goyah. Padahal tadi malam gitu ya, kemarin Presiden Bank Sentral Europe atau Christine Lagarde tidak memberikan tanda-tanda nih untuk kebijakan bank sentral tersebut. Nah, ini juga masih panik ya para investor karena melihat oke dolar ini ketinggian nih. Nah, biasanya ada bumerang juga nih kalau misalnya dolar semakin ketinggian. Apakah setelah nanti dolar ketinggian ini akan berbalik ke euro karena kita tahu juga ya inflasinya juga udah tinggi. Cuma nanti kita lihat nanti malam juga di event yang penting mungkin Bapak Ibu bisa mendengar video ini sampai di akhir. Oke, lanjut kita ngomongin indeks dolar DXY gitu ya, mencapai level tertingginya dalam 2 dekade gitu ya di 105,79 dan terakhir menguat di 0,51 menjadi 104, jadi sempat agak turun dikit dan berhenti di 104,490. Dan ngomongin yuan di pasar offshore gitu ya, bergerak lebih tinggi setelah Cina mengurangi waktu karantina terkait pandemi COVID bagi traveler gitu ya atau turis internasional. Jadi sebenarnya Cina ini lumayan ya agak-agak dibandingkan negara-negara lain ketika yang lainnya udah mulai resesi, China ini menguatkan perekonomiannya pribadi atau negaranya sendiri maksud saya. Nah, kalau ngomongin tadi pagi USD, walaupun tadi malam sempat menguat, tadi pagi mungkin banyak yang take profit ya, USD sempat mengalami penurunan dibandingkan beberapa mata uang lainnya seperti Kanadian, Australian dollar, Japan yen, New Zealand, Euro, Swiss franc, dan pound sterling. Ngomongin hari ini kita bisa buka USD Japan Yen. Kalau Bapak Ibu masih nonton gitu ya di waktu di harga-harga 136, ini kemungkinan masih naik nih 136,402. Jadi Bapak Ibu bisa take profit di sini gitu ya. Stop loss-nya di 135,947 karena kalau kita ngeliat trennya ya, trennya masih cantik, masih bullish trend dan kemungkinan menyentuh di 136. Kalau misalnya udah nyampe 136, Bapak Ibu bisa ambil dua posisi. Kalau dia naik terus nih di atas 136,442, Bapak Ibu bisa melanjutkan buy. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat, ternyata ada sideways di 136,362 ini, Bapak Ibu bisa siap-siap untuk buka short sell. Perhatikan juga stokastiknya dia ada di area mana, apakah dia udah masuk ke area overbought. Kalau misalnya udah masuk ke area overbought, siap-siap untuk buka short sell. Oke, itu dari forex. Kita terakhir ke cryptocurrency. Masih sama ya, cryptocurrency masih di antara 20 ribuan gitu ya, nggak ada lonjakan lagi. Kalau kita ngomongin BTC gitu ya, masih di daerah-daerah sideways karena kalau kita lihat, kita pindahkan ke daily, kita lihat kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kita bikin kotak seperti ini masih ada di area-area ini dan masih ada di EMA di bawah EMA 9. Cuman apakah malam ini bisa naik Mbak Anita? Kemungkinan masih tipis ya Bapak Ibu, masih bisa naik karena kalau kita bandingkan ke S&P 500, S&P 500 itu juga masih mengalami penurunan gitu ya. Biasanya BTC itu berkaca kepada S&P 500. Jadi kalau misalnya nanti malam kemungkinan S&P
turun, nanti malam BTC juga akan mengalami penurunan. Tapi kalau pagi ini gitu ya, kemungkinan masih bisa nih untuk cuan-cuan tipis kalau Bapak Ibu mau scalping di BTC. Nah, kalau kita ngomongin dari stokastiknya memang udah mau menuju ke over sold, tapi masih belum ada cross atau golden cross yang kita terlihat, jadi masih wanti-wanti untuk membuka posisi buy di BTC. Oke, yang terakhir kita ngomongin kalender ekonomi. Langsung aja kita ke kalendernya. Hari ini yang seperti saya mention banyak banget ya Bapak Ibu, nanti malam start dari jam 18.35 sampai jam 22.00 itu ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus concern. Yang pertama, ada GBP, ini ada Bank of England, government-nya, Bailey Speaks ini untuk biasanya dia memberitahukan kayak gimana nih currency pound sterling saat ini, apakah harus ada kebijakan moneter lainnya kah yang harus dilakukan gitu ya. Terus lanjut ke USD nanti malam ada GDP, Gross Domestic Product ya. Bapak Ibu hati-hati ya, ini mau melihat di kuartal satunya gimana, apakah naik atau turun. Kalau misalnya naik memang bagus untuk USD mata uang, tapi kurang bagus untuk inflasinya. Jadi kemungkinan nanti inflasinya bisa naik lagi kalau melihat dari GDP tersebut. Dan nantinya ditutup dengan ada Fed Chair Powell Speaks. Jadi conclusion atau kesimpulan dari GDP ini apa yang bakalan mau diomongin sama si Powell tersebut. Next di jam 8 nanti juga ada Euro ya, ECB President Large Speaks. Ini juga sama tentang kebijakan di Euro itu seperti apa, bank sentralnya seperti apa. Kalau misalnya emang kebijakannya harus menaikkan suku bunga yang lebih hawkish lagi atau lebih tajam lagi, ini bagus untuk mata uang tersebut. Nah, lanjut di 2030 juga masih ada ya Bailey Speaks gitu ya, melanjutkan speaks-nya dia yang di 18.35. Berarti ada 2 sesi. Terus nanti di 21.30 ini juga ya paling penting nanti malam, makanya kenapa saya sempat mention hati-hati crude oil inventory ini mau mengetahui nih selama seminggu ini inventory-nya atau inventory maksud saya. Inventory-nya dari crude oil-nya ini tuh seperti apa? Apakah masih banyak atau misalnya masih sedikit? Kalau misalnya masih sedikit berarti WTI bisa melesat nanti malam atau Brent minyak oil juga masih bisa melesat nanti malam. Tapi kalau masih banyak biasanya harga cenderung mengalami penurunan. Karena kalau misalnya langka ya Bapak Ibu berarti supply dan demand ya gitu ya. Kita ngomongin ekonomi supply dan demand. Kalau langka biasanya demand-nya akan bertambah dan harga akan mengalami kenaikan. Oke, dan yang terakhir ditutup dengan ECB President Large Speaks. Masih sama ya, sama yang jam 20.00. Jadi kayak kesimpulannya nih, mau melakukan apa nih kebijakan moneternya? Apakah memang mau lebih hawkish, lebih tajam, atau mungkin untuk mengurangi inflasinya ada hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh bank sentral tersebut. Oke, sekian hari ini dari saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung ngomong di grup komunitas. Jangan lupa perhatikan malam ini karena banyak banget event malam ini. Jika yang konservatif mungkin boleh liburan dulu malam ini, tapi kalau misalnya memang mau ingin memacu adrenalin, silakan nanti malam, tapi tetap hati-hati untuk digunakan money management-nya. Oke, ingat lagi jangan lupa follow sosial media kita di Facebook G Education, Instagram @G-Education, dan YouTube channel kita G-Education Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari G-Education. Saya mohon pamit, selamat siang dan selamat beraktivitas Bapak Ibu.